Banjir besar yang melanda kota Serang pada 1 Maret 2022 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam hitungan jam, curah hujan tinggi mengubah jalan menjadi arus deras yang merendam rumah warga, hingga melumpuhkan sebagian aktivitas serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Peristiwa tersebut membuka mata banyak pihak bahwa bencana tidak hanya tentang alam, tetapi juga kesiapan manusia dalam menghadapinya. Berkaca pada pengalaman tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Serang gencar melakukan upaya mitigasi melalui kegiatan simulasi seperti yang digelar di lapangan perumahan Banten Indah Permai atau BIP, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dilaksanakan selama 2 hari yang diawali dengan gladi simulasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada hari kedua, tepatnya 6 November 2025, kegiatan simulasi dibuka dengan agenda apel yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Serang, Nur Akis Aulia. Selain Wakil Wali Kota Serang, simulasi banjir dan gempa bumi BPBD Kota Serang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Serang Mujirrohman, Kepala BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin, para kepala OPD di lingkungan Pemkot Serang, dan diikuti para pelaku penanggulangan bencana di Kota Serang. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Wali Kota Serang Nur Akis Aulia menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan bencana di Kota Serang. Ia juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan Kota Serang yang tangguh bencana. Jadi penanganan bencana yang ada di Kota Serang itu bukan hanya tanggung jawab dari BPBD Kota Serang. Alhamdulillah di sini ada relawan ya Pak ya. Oh, nanti mungkin sesekali itu kan ada penghargaan untuk para relawan ya. Nanti insya Allah mungkin setiap tahun sekali bisa jadi hadiahnya kambing dari saya, wes, gitu ya, rabbit. Nah, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, aktivitas hari ini semoga lancar dan pastinya ini menjadi salah satu bagian dari strategi BPBD Kota Serang atau pemerintah Kota Serang untuk preventif dan responsif terhadap bencana yang akan terjadi di Kota Serang. Usai meninjau kesiapan dari para personil kebencanaan dan masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan simulasi bencana, rombongan Wali Kota Serang juga meninjau sejumlah peralatan yang akan digunakan pada skenario simulasi bencana banjir dan gempa bumi yang diinisiasi oleh BPBD Kota Serang. Berlatar kehidupan masyarakat Kota Serang yang harmonis dengan beragam aktivitasnya, simulasi bencana ini menggambarkan bagaimana bencana alam datang tanpa bisa diduga dan mampu menimbulkan kerusakan, tidak hanya fisik tetapi juga bisa mengancam banyak nyawa jika tidak ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Terjadilah gempa yang tidak dikehendaki terjadi di wilayah Kota Serang. Masyarakat yang tadinya sedang menikmati cuaca cerah, pedagang yang tadinya sedang berdagang, pengamen yang sedang mengamen tiba-tiba diguncangkan oleh suara gempa yang berkekuatan 8 skala Richter. Evakuasi terhadap korban. Selain menampilkan bagaimana seluruh instrumen penanggulangan bencana dioptimalkan pada proses evakuasi korban gempa bumi, pada simulasi bencana banjir dan gempa bumi BPBD Kota Serang juga menyuguhkan aksi heroik dari tim Vertical Rescue yang berhasil mengevakuasi korban konsleting listrik yang terjebak di gedung bertingkat tinggi. Langsung menuju TKP setelah tidak hanya proses evakuasi, pada simulasi bencana yang digelar BPBD Kota Serang, para korban di klaster pengungsian juga mendapatkan layanan trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis para korban pasca bencana. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Serang juga ikut menghibur para pengungsi yang terdampak bencana.
Ditemui usai simulasi, Wakil Wali Kota Serang Nur Akis Aulia menyampaikan bahwa simulasi yang digelar merupakan bagian dari langkah preventif dan upaya mendorong kolaborasi terkait penanggulangan kebencanaan. Pada kesempatan tersebut, Akis juga kembali menegaskan bahwa penanganan kebencanaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi bagaimana sinergitas lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mendorong upaya preventif terkait penanggulangan bencana di Kota Serang. Pertama, ini kita sedang simulasi ya untuk pencegahan preventif penanganan bencana di Kota Serang, dan ini kita juga mendorong adanya kolaborasi dalam hal penanganan bencana di Kota Serang, dan ini bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24/2007 yang lebih kepada mendorong usaha-usaha preventif dalam penanganan bencana, bukan lagi yang sifatnya responsif. Nah, karena memang tanggung jawab penanganan bencana itu tidak bisa dibebankan oleh satu stakeholder, tapi seluruhnya ya, bukan hanya kolaborasi antar OPD, bukan hanya kolaborasi antar masyarakat, tapi semuanya ya, lintas OPD, lintas stakeholder, baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat ataupun dari pihak-pihak swasta lainnya segala macam. Jadi ini yang kemudian kita coba dorong untuk bisa sinergi dalam rangka usaha preventif penanganan bencana. Apresiasi dan rasa bangga disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin. Ia menilai memang sudah seharusnya kolaborasi menjadi kata kunci dalam penanggulangan bencana, di mana seluruh pihak dilibatkan secara optimal untuk mampu meminimalisir dampak bencana. Lutfi menilai dengan simulasi yang dilakukan BPBD Kota Serang, hal ini mampu meningkatkan kepercayaan dan rasa aman di masyarakat terkait kesiapsiagaan para pelaku penanggulangan kebencanaan di Kota Serang. Intinya saya sampaikan apresiasi yang bagus, yang setinggi-tingginya kepada BPBD Kota Serang, kepada pemerintah Kota Serang yang sudah menginisiasi melakukan kolaboratif penanganan bencana di daerah ini. Ketika masyarakat melihat seperti ini, satu ya yang saya pahami, masyarakat itu masyarakat tenang. Segala sesuatunya kan dimulai sebetulnya di ketenangan. Ketika masyarakat melihat baju hijau, coklat, kuning menjadi satu, itu merasa ketenang. Langkah berikutnya baru apa yang dilakukan. Ini kan sudah jelas. Ada klasternya, ada ininya. Sehingga masyarakat yakin pemerintah itu memang betul-betul konsen terhadap penanganan bencana-bencana seperti ini. Selanjutnya diterangkan pelaksana tugas Kepala BPBD Kota Serang Diat Hermawan. Meskipun pada Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI, Kota Serang saat ini termasuk pada kategori bencana sedang, pihaknya tetap berupaya untuk mengoptimalkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alat yang dimiliki untuk mengantisipasi potensi bencana di Kota Serang. Diat menambahkan simulasi yang dilakukan juga merupakan bagian penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur pelaku kebencanaan secara pentahelix. Kita upaya optimal ya, berdasar dari potensi yang ada di BPBD Kota Serang. Memang skalanya kalau data IRBI kita kategori bencana sedang, yang alhamdulillah 2 tahun lalu kita resiko bencana itu tinggi. Tapi dengan seiring meningkatnya indeks ketahanan daerah, nilai IRBI kita turun dari tinggi ke sedang. Nah itu, jadi kita alhamdulillah dengan optimalisasi tadi, mulai SDM, sumber daya manusia, sumber daya alat, ya sampai saat ini masih tercover lah kebencanaan di Kota Serang. Karena kita juga dibantu lintas sektor ya, dari TNI, Polri sampai dengan masyarakat atau komunitas masyarakat yang peduli ke bencana. Melalui simulasi bencana yang dilaksanakan, pemerintah Kota Serang melalui BPBD Kota Serang berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh. Menekan kolaborasi dan sinergi lintas sektor, diharapkan hal tersebut mampu membangun Kota Serang yang lebih tangguh dan tanggap bencana.